Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Sudah hampir sekitar 1 minggu lebih kita meninggalkan bulan Ramadan, atau Ramadan pergi meninggalkan kita. Masih teringat dan masih terbayang bagaimana antusias dan rajinnya kita beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah terus menerus dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita itu untuk beribadah kepadanya. Tidak ada yang lainnya. Jadi kalau kita hidup di permukaan bumi ini, di kehidupan yang sementara ini, tanpa beribadah kepada Allah, itu artinya hidup kita sama seperti binatang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita supaya kita beribadah kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka sungguh sangat merugi mereka yang hidup di kehidupan yang sementara ini, tidak memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk mereka untuk beribadah kepada Allah. Sungguh sangat merugi orang-orang yang lalai dalam beribadah kepada Allah, sedangkan dia tahu dan yakin dirinya akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah dan bertemu dengan Allah, ditanya tentang ibadahnya. Dia sudah tahu, dia yakin pasti akan mati. Saudara sekalian, para dokter, para ahli di tempat ini tahu, dan sering mereka menyaksikan orang-orang yang meninggal dunia disebabkan karena sakit yang dia derita. Dia lihat dengan mata kepalanya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah karena penyakit yang dia derita. Harusnya itu jadikan pelajaran untuk kita semua. Kematian pasti akan datang menjemput kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian itu? Dan bagaimana cara agar kita mempersiapkan diri menghadapi kematian itu? Disebutkan oleh para ulama, caranya adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Orang yang selalu ingat mati berarti dia persiapkan dirinya untuk kematian itu. Kalau dia mati nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupannya di kehidupan yang sementara ini. Allah sebutkan, tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu kita lihat jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh terbaik untuk kita semua. Beliau menjadi suri teladan yang terbaik untuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi di seluruh bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di bulan Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Sampai disebutkan tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak dan pecah kakinya. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa engkau lakukan ibadah seperti ini sampai pecah, sampai bengkak kakinya? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah ampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
Kenapa kok masih rajin ibadah sampai seperti ini kondisinya? Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura ya Aisyah, tidakkah aku ini mencintai menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi seorang hamba yang rajin beribadah kepada Allah itu artinya apa? Dia adalah orang yang bersyukur, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang malas beribadah, sudah keluar Ramadan seakan-akan dia bebas dan keluar dari penjara. Dia lakukan perbuatan maksiat yang selama ini dia tahan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang selalu istiqomah, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia telah keluar dari bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk mereka-mereka yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, artinya apa? Dia menyembah dan beribadah hanya kepada Allah semata. Dia tidak beribadah kepada selain Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, yakni terus menerus di atas ketaatan kepada Allah, terus menerus menjaga salat 5 waktunya, terus menerus menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan untuknya, dan terus menerus menjaga larangan-larangan yang Allah larang baginya. Dia menjadi hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah sampai ajal datang menjemputnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat itu mengatakan kepada orang yang istiqomah di atas agama Allah, istiqomah dalam beribadah dan taat kepada Allah, jangan kau takut dan jangan bersedih hati. Jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau, bergembiralah kalian wahai orang-orang yang selalu istiqomah di atas agama Allah, istiqomah menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah, istiqomah menjadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah. Abshiru, gembiralah, bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Kami adalah penolong kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan di dalam surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum, untuk kalian akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai bentuk pemberian Allah, balasan Allah yang maha ghafur dan maha rahim, yang maha mengampuni hamba-hambanya dan maha mencintai dan mengasihi hamba-hambanya. Jamaah yang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sangat membutuhkan ibadah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh ibadah kita, tapi justru kita yang butuh beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharapkan sedikit pun dari kita sebagai makhluknya. Allah tidak butuh ibadah kita, tapi Allah perintahkan. Nanti Allah lihat siapa di antara mereka yang taat kepadanya. Sebaliknya, kita sebagai makhluk yang diperintahkan oleh Allah sangat membutuhkan ibadah itu. Kita sangat membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah itulah kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah itulah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, dan dengannya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah untuk mereka-mereka yang selalu terpaut hatinya
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman itu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman ketika keluar Ramadan ada dua perasaan yang dia rasakan. Yang pertama, dia bersedih. Dia bersedih karena Ramadan sudah hampir meninggalkan, bahkan telah keluar meninggalkannya. Betapa banyak amalan-amalan yang dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Sekaligus dia bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gembira dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka setiap tahunnya. Yang bergembira ketika mereka merayakan hari raya Idul Fitr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaim farhatan." Untuk orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrihi. Dia bergembira ketika dia melaksanakan atau merayakan hari raya Idul Fitr, ketika dia berbuka, tidak puasa lagi. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dia bergembira karena nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah, bergembira dengan membawa puasa Ramadan yang pernah dia laksanakan. Subhanallah. Maka ibadah di bulan suci Ramadan, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sebagai motivator untuk selalu semangat dan antusias dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan kita selalu diingatkan, diganjot terus supaya beribadah, supaya rajin, supaya bersungguh-sungguh beribadah. Karena itu akan menjadi motivator kita nanti untuk 10 atau 11 bulan berikutnya. Yang menjadi masalah itu kalau di bulan Ramadan justru dia malas-malasan beribadah. Ini masalah. Di bulan Ramadan tinggalkan sholat. Di bulan Ramadan tidak baca Al-Quran. Di bulan Ramadan saja tidak baca Al-Quran, apalagi di luar Ramadan. Dia kehilangan faktor itu yang bisa mendorongnya untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semangat dalam beribadah. Apalagi kalau kita tahu maknanya, kita tahu artinya. Banyak ayat-ayat mengingatkan kepada kita. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia dengannya, mumpung kita masih hidup di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at, "Wa idza ja'atit tammatul kubra." Ketika malapetaka yang besar itu datang. Apa itu? Hari kiamat. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, hari kiamat itu datang, yauma yaj'alul wildana syiba, hari yang membuat anak kecil langsung menjadi beruban. Subhanallah. Saking kaget, saking takutnya mereka ketika hari kiamat itu terjadi, anak kecil langsung beruban. Wanita-wanita yang sedang hamil, yang sedang mengandung, langsung keluar kandungannya, saking takutnya mereka. Fa iza ja'atit tammatul kubra, ketika malapetaka yang besar itu datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itulah manusia akan ingat kembali apa yang pernah mereka kerjakan. Baru ingat. Sudah datang waktunya. Ini belum datang waktunya. Mari kita bersama-sama semangat mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan ketaatan kepada Allah sebelum datang nanti waktu itu. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan ketika neraka diperlihatkan bagi mereka-mereka yang bisa melihat. Dia lihat neraka di depan mata kepalanya. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
Adapun orang-orang yang tagha, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang suka menzalimi sesama manusia, wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat tinggalnya. Tagha, melampaui batas, lewat batas. Contohnya siapa? Kalau di zaman kita, contoh yang paling konkret, yang paling nyata di depan mata kita, perbuatan orang-orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Itu tagha namanya. Tughyan, lewat batas, melampaui batas. Wa atharul hayatad dunya. Sifat yang kedua, atharul hayatad dunya, dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, saya ini lebih pentingkan akhirat atau lebih pentingkan dunia? Ketika saya mendengarkan hayya 'alas shalah, mari sholat, saya berhenti menuju ke masjid atau melaksanakan sholat, atau saya masih mengurusi kehidupan dunia saya? Tanyakan kepada diri kita. Dia lebih pentingkan dunia daripada akhirat. Dia nggak peduli cari nafkah, mencari harta, dia tidak peduli halal haram, dia ambil semuanya. Dia berinteraksi, bermuamalah dengan manusia, dia nggak peduli zalimi orang atau tidak, dia nggak peduli. Ini orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Dia ambil uangnya orang, dia ambil hartanya orang, dia ambil haknya orang, dia nggak peduli. Yang penting dia kenyang di kehidupan dunia ini. Ingat, ancaman untuk orang yang seperti ini di akhirat adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Allah, dia takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya, dia kekang hawa nafsunya. Ada ajakan berbuat maksiat, dia tahan, enggak boleh, haram. Ajakan berbuat zina, oh enggak boleh, haram. Ajakan mencuri, enggak boleh, haram. Ajakan untuk korupsi, oh enggak boleh, haram. Ajakan untuk berbuat zalim, oh enggak boleh. Dia tahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Apa ganjarannya jamaah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, khatib ingin menyampaikan dan menasihatkan kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah yang mendengarkan khutbah ini. Marilah kita sama-sama selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat rasa aman. Hidup aman, damai, itu nikmat yang sangat besar. Makanya Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan, yang selalu dilalaikan oleh manusia. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat waktu luang.
kesehatan, waktu luang. Demikian pula nikmat-nikmat yang lainnya. Rasa aman tinggal di sebuah negeri yang tidak ada peperangan. Walhamdulillah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita bayangkan bagaimana kalau kita berada di satu negeri yang tiba-tiba sementara khutbah begini meledak bom di samping kiri dan kanan kita. Tiba-tiba ada roket yang jatuh dari langit menghancurkan rumah-rumah kita. Pulang kantor, pulang lihat rumah kita sudah hancur berantakan, anak istri kita sudah tiada. Sementara beribadah kepada Allah diguncang dan dikagetkan dengan ledakan-ledakan yang tiba-tiba jatuh dari langit. Itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Subhanallah. Ini kenyataan yang kita saksikan. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah tinggal di satu negeri yang negeri ini dijaga oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur kita kepada Allah, kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka sangat membutuhkan doa kita. Mungkin ada di antara kita yang ketika dia angkat tangannya di sepertiga malam terakhir di waktu-waktu mustajabah, ketika dia berdoa kepada Allah untuk saudaranya di Palestina, Allah kabulkan doanya, Allah menangkan saudaranya di Palestina. Bisa jadi ketulusan dan kekuatan doa seorang hamba itu sangat besar dibandingkan harta yang kita berikan kepada mereka. Bukan berarti kita tidak berikan sumbangan dan bantuan. Bisa, boleh, silahkan berikan sumbangan dan bantuan, dan pastikan bantuan dan sumbangan yang kita berikan itu benar-benar sampai kepada mereka. Dan yang paling terpenting adalah doa-doa kita yang paling mudah kita lakukan, jamaah. Tidak perlu kita ribut di sosial media berdebat ini dan itu, tidak perlu. Begitu kita dengarkan mereka dizolimi oleh orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah, langsung kita angkat tangan kita, ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, angkat mereka, selamatkan mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Bayangkan jemaah, beraktivitas dengan keluarganya, tiba-tiba jatuh bom, mati semuanya. Subhanallah. Dan yang lebih menyedihkan ketika ada di antara keluarganya, istrinya, anaknya meninggal dunia, dia saksikan dengan mata kepalanya dalam kondisi tangan dan kakinya sudah tiada. Luar biasa kesedihan mereka. Angkat tangan kita, doakan mereka di waktu-waktu mustajabah. Dan tadi malam kita dengarkan berita gembira sekitar jam 2 malam tadi, ya, orang-orang Yahudi melakukan gencatan senjata. Mereka menyerah secara sepihak, dan ini membuat gembira saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Dan ingat, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang selalu mengingkari janjinya dari dulu sampai sekarang. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat. Mereka adalah orang-orang yang berani membunuh para nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka. Maka berita gembira yang kita dengarkan ini, terus kita syukuri dan kita terus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga saudara-saudara kita. Dengan nikmat ini kita syukuri. Alhamdulillah ada gencatan senjata. Berarti apa? Ada rasa aman. Kita nggak tahu sampai kapan. Terus kita berdoa, kita syukuri nikmat yang kecil ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah Allah akan tambahkan dengan nikmat yang jauh lebih besar. Karena itu janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum. Sungguh demi Allah pasti aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Maka ini adalah berita gembira sekaligus nikmat untuk kita semua. Kita mendengarkan berita gembira ini, gembiranya saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan berita tersebut,
Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita terhadap berita gembira dan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat berikutnya yang jauh lebih besar untuk kita dan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menolong mereka dan mengokohkan kaki-kaki mereka di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kebebasan dan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina dalam menghadapi kaum Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iris sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih wulata umurina ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا